Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmia Kelidinanda dari kelas HIA Indralaya akan menjelaskan tentang Timur Tengah dan kapitalisme negara. Sebelum memasuki ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kapitalisme. Jadi, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, perdagangan, dan industri. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui persaingan pasar bebas. Dan kapitalisme awalnya diperkenalkan oleh Adam Smith melalui teori Invisible Hand dan Laissez-faire dalam buku The Wealth of Nations. Kapitalisme sering dikritik karena asosiasi dengan kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak adil. Dengan demikian, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berfokus kepada kebebasan bagi individu dan perusahaan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Saya akan menjelaskan tentang sistem kapitalisme yang dijalankan oleh negara di kawasan Timur Tengah. Di kawasan Timur Tengah, sistem kapitalisme seringkali diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial negara. Meskipun banyak negara di kawasan ini masih memiliki unsur-unsur ekonomi berbasis negara atau kekayaan alam, kapitalisme memainkan peran penting. Ini termasuk pengembangan sektor swasta, investasi asing, dan privatisasi aset negara. Negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menerapkan kebijakan kapitalis untuk diverifikasi ekonomi mereka dari ketergantungan pada minyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep kapitalisme negara. Kapitalisme negara adalah model ekonomi di mana pemerintah memiliki dan mengendalikan perusahaan-perusahaan kunci sambil memelihara pasar terbuka dan sektor swasta yang dinamis. Konsep ini menggabungkan elemen kapitalisme, pasar bebas, dan investasi negara yang signifikan dalam ekonomi. Negara memainkan peran penting dalam merancang kebijakan ekonomi, mengatur pasar, dan terkadang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan sosial. Selanjutnya, tools dalam kapitalisme negara. Tools atau alat dalam kapitalisme negara mencakup berbagai mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan ekonomi. Ini termasuk kebijakan fiskal atau seperti pajak dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter atau pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi, regulasi industri, serta kepemilikan dan pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah dapat menggunakan instrumen ini untuk menstabilkan ekonomi, mengendalikan krisis, dan mempromosikan pertumbuhan. Kasusnya bisa melibatkan analisis negara seperti Cina atau Rusia. Di Cina, meskipun ada sektor swasta yang berkembang pesat, Partai Komunis Cina mempertahankan kontrol yang ketat atas sektor-sektor kunci dan kebijakan ekonomi. Lalu negara Rusia, setelah transisi dari komunisme, mengadopsi model kapitalisme negara dengan kontrol besar pada sektor energi oleh pemerintah. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana kapitalisme negara dapat diterapkan dengan berbagai variasi. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam kapitalisme negara sering melibatkan formasi kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan, dan korupsi. Ini bisa meliputi restrukturisasi sektor publik, penerapan kebijakan transparansi, dan penguatan lembaga-lembaga hukum dan regulasi. Misalnya dalam menghadapi ketergantungan yang berlebihan pada sektor energi. Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan investasi di sektor-sektor baru. Lalu kesimpulan. Jadi kapitalisme negara menawarkan pendekatan yang unik terhadap pengelolaan ekonomi dengan menggabungkan elemen pasar bebas dengan kontrol negara. Dalam konteks Timur Tengah dan negara-negara lain, penerapan kapitalisme negara memungkinkan pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.
Meskipun model ini memiliki tantangan, termasuk potensi konflik antara kepentingan pasar dan kepentingan negara, ia juga menyediakan alat fleksibel untuk memanage ekonomi dalam menghadapi dinamika global.